Kita ini kan seringkali menghakimi orang yang kelihatannya tidak baik, padahal kita ini harus membiasakan diri husnudzon, yang durunal ummah bi ainir rahmah, melihat orang lain itu dengan kacamata rahmat. Kita ini yang ahli ibadah kadang-kadang suka suudzon aja itu, lihat orang nggak beres, wah dasar itu bajingan itu. Seringkali suudzon kepada orang lain yang kurang rajin ibadah, seakan-akan kita itu sudah paling hebat sendiri. Ya. Maka tetap aja kita dianjurkan isyhadu, saksikanlah bi anna hadzal mayyit, bahwa mayit ini adalah min ahlil khair, orang baik. Itu husnudzon, Pak. Masa udah mati, oh dasar dia orang bajingan gitu kan. Jadi kematian itu kasih sayang Allah. Hanya nggak banyak orang yang nerima rahmat yang ini minta duluan, Mbak. Minta duluan belakangan. Belakangan kan. Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, saya memberikan tema istirahat spiritual ini dari perspektif ilmu tasawuf, bahwa istirahat yang terbaik itu tidak hanya meninggalkan sebuah aktivitas, ya, tetapi kita beri pengertian yang lebih luas, yaitu meninggalkan kegiatan aktivitas yang orientasinya keduniaan, berpindah melakukan aktivitas yang orientasinya keakhiratan. Contohnya apa? Bapak kerja dari tadi itu kan, kalau ditanya kerja nyari apa, Pak? Ya jujur aja, kita kerja kan nyari nafkah ya, Pak, ya, nyari duit lah. Walaupun bisa aja niatnya ini urusan akhirat, tapi sesungguhnya kerja itu kerja pada dasarnya nyari uang untuk kepentingan keluarga. Maka disuruh istirahat sampai zuhur ini. Allah memberikan, mengalihkan agar kalian melakukan aktivitas yang orientasinya keakhiratan. Apa itu? Sholat zuhur ini kan, kalau bagi orang yang males ya udah istirahat aja. Tapi bagi orang yang positif, berhenti dari kerja, kita tetap melakukan kegiatan kayak begini nih. Sholat, taklim itu adalah kegiatan yang penuh orientasinya adalah keakhiratan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, kaum muslimin yang dimuliakan Allah, mari sama-sama kita menyampaikan puji dan syukur kehadirat Allah dengan ucapan alhamdulillah wa syukurillah. Kita masih diberikan kesempatan oleh Allah menunaikan sholat zuhur berjamaah
Mudah-mudahan sholat kita, puasa kita, sedekah kita, zakat kita, infak kita, wakaf kita mendapat ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak, saudara-saudara yang dimuliakan Allah, pada pertemuan hari ini kuliah zuhur, saya akan menyampaikan pesan-pesan agama dengan satu tema, istirahat spiritual. Apa itu istirahat? Istirahat ini adalah kata serapan. Kalau kita menulis tesis atau disertasi atau mungkin skripsi lah, kita akan mengurai kata yang memang asalnya dari bahasa asing lalu sudah menjadi bahasa Indonesia. Salah satunya adalah kata istirahat ini dari kata istaroha yastarihu istirahatan. Ini sepadan dengan kalimat istaghfaro yastaghfiru istighfaron. Kalimat istighfar itu dari kata ghafaro ghufronan yang artinya ampunan. Jadi kalau menurut kaidah anak pesantren, kata yang mengikuti wazan istaf'ala yastaf'ilu istif'alan, istaghfaro yastaghfiru istighfaron, istaroha yastarihu istirahatan, itu mempunyai faedah litolab, meminta atau mencari. Ghafaro ghufronan artinya ampunan, istaghfaro istighfar maknanya tolabul ghufron, minta ampun. Jadi kita tiap hari kan dianjurkan orang yang berpuasa itu selalu membaca istighfar. Asyhadu an la ilaha illallah astaghfirullah as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika minan nar. Itu bacaan yang dianjurkan pada bulan Ramadan. Nah, istighfar artinya tolabul ghufran, minta ampun. Bagaimana dengan istirahat? Pertama, kata istirahat itu muncul kata roha. Roha itu artinya lapang. Kalau begitu, istirahat itu tolabur roha, minta mencari kelapangan. Yang tadinya sumpek biar lapang kembali. Maka dalam bahasa Indonesia istirahat itu apa, Pak? Kalau orang Betawi ngaso, ya Pak ya, berhenti sejenak dari aktivitas. Bapak-bapak ini ngantor ini kan istirahat, berhenti supaya apa? Tolabur rohah tadi, supaya dapat kelapangan, seger kembali, refreshing. Lah bentuknya orang istirahat ya macam-macam sesuai dengan keinginannya. Ada yang santai-santai saja, duduk-duduk, ada yang ngabuburit, ya, jalan-jalan lah itu. Ada yang ngambil ya jalan-jalannya agak keluar itu ke puncak itu kan, orang istirahat kan. Ada yang tiduran, ya mungkin habis sholat zuhur itu yang mojok itu supaya tidur karena semalaman sholat qiyamul lail itu, jadi ngantuk, ngambil posisi tidur. Itu bagian daripada istirahat. Nah, kalimat rohah ketika di kasroh rohnya, maka huruf tengahnya itu yang tadinya alif menyesuaikan, maka dibaca rihun. Rihun itu angin, Pak.
Jadi istirahat itu maknanya tolaburi, nyari angin, ya kan, golek angin. Maka itu yang muter-muter di atas itu dalam bahasa Arab namanya mirwahah, alat untuk mendapatkan angin. Sama dengan fataha, membuka. Fataha yaftahu itu membuka. Alat untuk membuka miftahun, alat untuk membuka. Apa itu alat untuk membuka? Kunci. Bahasa Arabnya kunci, maka miftahul jannah la ilaha illallah. Kuncinya surga itu kalimat la ilaha illallah. Bapak ini sudah punya kuncinya, nggak usah khawatir kecuali kuncinya hilang. Nah kalau di dhammah roknya, rokhah tadi huruf tengah, huruf namanya ain fi'il, huruf tengah itu. Huruf tengah yang tadinya alif menyesuaikan maka menjadi wawu karena dibaca dhammah. Apa bacanya sekarang? Ruh. Ruh. Apa itu? Wa yas'alunaka 'anir ruh qulir ruhu min amri rabbi wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Wa yas'alunaka 'anir ruh, mereka bertanya tentang ruh. Qul, jawablah wahai Muhammad, kata Allah, ar-ruhu min amri rabbi, ruh itu urusan Tuhanku, urusan Allah. Wa ma utitum minal ilmi illa qalila, tidaklah aku memberikan sebuah ilmu illa qalila, kecuali sedikit. Nah, orang mengkaitkan ayat ruh ini tentang kematian, karena kematian itu juga bagian dari istirahat, Pak. Kalau orang meninggal kan suka diumumin tuh, telah kembali ke peristirahatan yang terakhir, kan? Apa maksudnya telah kembali ke peristirahatan yang terakhir? Mati, Pak. Jadi istirahat, salah satu bentuk istirahat itu mati, itu istirahat. Nah yang dekat dengan mati itu tidur. Bahkan Rasulullah kadang-kadang menyamakan tidur ini dengan kematian. Contohnya ini, bapak-bapak kalau mau tidur kan doa tuh. Doanya apa, Pak? Bismikallahumma, ayo, Bismikallahumma ahya wa bismika amut. Ini kalau taman kanak-kanak hafal, Pak. Tapi kalau taman kaplak-kaplak begini kan tidurnya suka lupa itu. Tidur aja. Coba artikan itu. Bismikallahumma, dengan menyebut namamu ya Allah. Ahya, saya ini hidup. Wa bismika, dengan menyebut namamu pula. Amutu, saya ini siap-siap mati. Jadi bapak-bapak semalaman itu, semalam mau tidur itu doanya siap-siap mati itu, Pak. Cuman nggak ngerti artinya aja. Begitu bangun doa lagi nggak, Pak? Alhamdulillahilladzi, ayo, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Alhamdulillah, matur nuwun Gusti, terima kasih. Terima kasih ya Allah, alladzi ahyana, yang telah menghidupkan kami, ba'dama amatana, setelah mematikan kami. Jadi bapak-bapak merasa semalaman itu sudah mati, lalu hidup kembali, sehingga doa yang dibaca adalah matur nuwun, terima kasih ya Allah,
yang telah menghidupkan kami setelah mematikan kami. Jadi tidur itu dekat dengan kematian, bahkan sama, kadang-kadang disamakan dengan kematian. Nah, yang dekat dengan tidur itu ngantuk, Pak. Jadi kalau bapak-bapak begini ngaji kok masih ngantuk-ngantuk, berarti siap-siap mati tuh. Siap-siap tidur, Mas. Nah, sekarang dibaca tengah, Pak. Dibaca rau. Dalam Al-Qur'an disebutkan wala tayasu mir rauhillah, jangan kalian putus asa, mir rauhillah ay mir rahmatillah, maknanya rahmat Allah. Jadi istirahat itu adalah thalabur rahmah, cari kasih sayang Allah, minta kasih sayang Allah. Nah, tadi yang kita sebutkan sebelumnya, kematian itu juga kasih sayang Allah. Orang mati itu kan telah pulang ke rahmatullah. Apa maknanya telah pulang ke rahmatullah itu? Mati kan. Tapi bahasanya rahmatullah, kasih sayang Allah. Coba, jadi orang mati itu bagian dari kasih sayang Allah, baik orang yang benar maupun orang yang setengah benar. Tahu setengah benar itu, Pak? Siangnya benar tapi malamnya keblinger, pagi benar sore nggak beres, itu setengah benar. Orang yang baik jelas kematian itu bagian dari rahmat Allah. Bagaimana dengan orang yang tidak baik? Sama, tetap kematian itu bagian daripada kasih sayang Allah. Kenapa? Ada yang nanya, kok orang yang nggak benar mati itu bagian dari kasih sayang Allah? Iya, karena kalau hidup terus malah nggak karuan, Pak. Mendingan mati aja. Coba kalau dikasih hidup terus, semakin banyak dosa. Minimal kalau sudah mati berhenti dia nggak melakukan dosa. Itulah kasih sayang Allah di situ. Maka tetap aja, walaupun agak setengah bener ya, karena orang Islam wajib disolati. Kasih sayang kita kepada sesama umat Islam, kita doakan Allahumma gfir lahu, ya, warhamhu wa afihi, bahkan kadang-kadang suruh kesaksian, isyhadu bi anna hadzal mayyit min ahlil khair. Coba husnudzon kita, padahal setengah benar itu. Karena kita harus husnudzon kepada orang yang sudah meninggal dunia. Kenapa harus husnudzon? Siapa tahu dalam akhir-akhir kehidupannya yang tidak kita ketahui dia sudah taubat. Kita ini kan seringkali menghakimi orang yang kelihatannya tidak baik, padahal kita ini harus membiasakan diri husnudzon, yang dzurunal ummah bi ainir rahmah, melihat orang lain itu dengan kacamata rahmat. Kita ini yang ahli ibadah kadang-kadang suka suudzon aja itu, lihat orang nggak beres, wah dasar itu bajingan itu. Seringkali suudzon kepada orang lain yang kurang rajin ibadah, seakan-akan kita itu sudah paling hebat sendiri. Nah, maka tetap aja kita dianjurkan isyhadu, saksikanlah bi anna hadzal mayyit, bahwa mayit ini adalah min ahlil khair, orang baik. Itu husnudzon, Pak.
Masa udah mati, oh dasar dia orang bajingan gitu kan. Jadi kematian itu kasih sayang Allah. Hanya nggak banyak orang yang nerima rahmat yang ini minta duluan, Mbak. Minta duluan belakangan. Belakangan kan? Nah, para hadirin yang dimuliakan Allah, saya memberikan tema istirahat spiritual ini dari perspektif ilmu tasawuf, bahwa istirahat yang terbaik itu tidak hanya meninggalkan sebuah aktivitas, ya, tetapi kita beri pengertian yang lebih luas, yaitu meninggalkan kegiatan aktivitas yang orientasinya keduniaan, berpindah melakukan aktivitas yang orientasinya keakhiratan. Contohnya apa? Bapak kerja dari tadi itu kan, kalau ditanya kerja nyari apa, Pak? Ya jujur aja, kita kerja kan nyari nafkah ya, Pak, ya, nyari duit lah. Walaupun bisa aja niatnya ini urusan akhirat, tapi sesungguhnya kerja itu kerja pada dasarnya nyari uang untuk kepentingan keluarga. Maka disuruh istirahat. Sampai zuhur ini Allah mengalihkan agar kalian melakukan aktivitas yang orientasinya keakhiratan. Apa itu? Sholat zuhur ini kan, kalau bagi orang yang males ya udah istirahat aja. Tapi bagi orang yang positif, berhenti dari kerja, kita tetap melakukan kegiatan kayak begini nih. Sholat, taklim itu adalah kegiatan yang penuh orientasinya adalah keakhiratan. Nah, Allah juga memberikan waktu untuk istirahat spiritual. Dalam kurun 1 tahun ini bapak-bapak kerja, apalagi kalau mengikuti motonya pemerintah kan, apa Pak? Kerja. Nah, bulan puasa ini dikasih waktu untuk istirahat. Maksudnya apa? Sebagian waktunya untuk betul-betul kita manfaatkan yang orientasinya keakhiratan. Bahkan ada sebuah aktivitas kegiatan yang oleh para ulama kita, ya, kegiatan sholat. Kalau sholat menurut umum ya qiyamul lail, sholat malam kan, ya. Kalau sekarang saya lihat kemarin di Mekah, di Madinah itu Bilalnya itu, komandonya sholat qiyamul lail, tidak menyebut sholat taraweh. Tapi oleh ulama-ulama menyebut bahwa sholat sunnah yang dilakukan bulan puasa setelah mengerjakan sholat isya, sholat rawatib, sholat sunnah, itu orang sepakat. Bapak-bapak melakukan sholat apa itu? Sholat sunnah taraweh. Apa maknanya taraweh sekarang? Taraweh itu dari kata tadi rohah, ruhrih tadi, istirahat tadi, Pak. Sholat istirahat itu namanya. Coba dikasih nama secara khusus oleh para ulama, namanya sholat taraweh. Nah, saya mau tanya sekarang, Pak, orang istirahat itu kan supaya refreshing, supaya segar kembali. Kalau bapak-bapak ke puncak itu mau istirahat, pulang tambah seger apa tambah capek? Ayo Bang, tambah seger apa tambah capek? Nah, sepakat jawabnya. Ada 2 yang jawab kencang, capek. Padahal istirahat itu
Mestinya kan seger itu, tapi jawabannya bisa salah Pak, enggak sesuai dengan tujuan awal. Berarti ada yang salah. Pertanyaannya, mengapa Anda tambah capek? Jawab macam-macam jawabnya, macet ini itu kan, macet disalah-salahin ini. Ya, kasihan itu macet. Padahal ada orang yang menikmati kemacetan itu ada. Ya. Karena istirahatnya dilakukan tidak dengan ketulusan. Itu yang membuat capek. Nah, sekarang saya tanya, pertanyaan kedua sama ini pertanyaannya. Bapak-bapak sholat tarawih tambah capek atau tambah seger? Kalau jawabannya tambah seger, insya Allah bohong bapak-bapak, karena nggak konsekuen jawabannya. Itu kalau metode penelitiannya lemah bapak-bapak itu cara menjawabnya. Ya. Kalau yang awal tadi pertanyaannya dijawab tambah capek, maka orang sholat tarawih juga capek. Buktinya apa? Buktinya tidak banyak orang yang lengkap sholat tarawihnya. Sudah tanggal-tanggal kayak begini itu sudah mulai maju ke depan ya Pak. Itu artinya menunjukkan bukan tambah seger, tambah capek. Apalagi kalau dipaksa sama atasannya itu tarawih keliling, itu yang bawahannya bukan seneng, enek itu. Nah, karena sholat tarawih itu tidak dilakukan dengan ketulusan, tambah capek Pak. Tapi kalau orang itu tulus, sama dengan orang kerja kan. Kalau itu tulus memberikan pelayanan, itu ada orang-orang tertentu yang sudah lewat jam kerja masih ngerjain sesuatu, dia enjoy aja itu, seneng aja itu, enggak jadi beban. Tapi model kita kasih jam lebih, ngomong belum waktunya aja kepengin pulang kita, apalagi puasa itu, wah alasannya macam-macam. Mau buka puasa ini dengan keluarga kan, kalau bisa kerjaan-kerjaan yang susah-susah udah berhenti aja dulu. Iya Pak, nggak mau kan kasih tambah. Tapi orang-orang tertentu yang menikmati itu, ya Allah, nikmat aja tuh kerja itu. Ya, sebentar lagi ya Pak, saya punya pengalaman cerita aja. Dulu waktu ngaji di pesantren, kalau puasa saya pernah nyantri di Tebuireng Jombang Pak. Tebuireng itu kalau bulan puasa punya tradisi, punya wiridnya orang santri Tebuireng itu yang senior itu menghatamkan kitab Bukhari. Puasa ini, puasa depannya menghatamkan kitab Muslim, ngaji dengan kiainya Pak. Mulai sejak pendirinya Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama, ya, itu kiai-kiai se-Indonesia pada datang ke situ, termasuk gurunya Mbah Hasyim Asy'ari, Kiai Khalil Syekhuna Bangkalan itu datang, gurunya datang ikut ngaji. Sampai sekarang masih dipertahankan wiridan itu di masjid. Jadi mesti hatam itu kalau puasa, kalau enggak Bukhari, Muslim. Nah, supaya hatam itu dibaca kiainya itu kalau malam sampai tengah malam Pak, sampai jam setengah 2, jam 2 itu kiainya Pak. Kalau sedang baca kitab, semakin malam semakin semangat, kayak ada apa ya, energi yang luar biasa, semakin semangat. Sementara santrinya nggak karu-karuan itu. Tahu sendiri santri itu ngaji, saya melihatnya ada 3 kelompok santri ngaji itu. Ada yang serius itu dari awal sampai akhir ngaji tekun, itu jumlahnya nggak banyak itu. Yang paling banyak ya dari awal sampai bubar sudah bawa bantal di situ tuh, tidur aja. Nah, ada yang setengah-setengah ngaji iya, tidur iya, baru jam 2 bangun itu.
Ada yang memang datang ke situ sudah bawa bantal. Qolal musannifu udah langsung haddasana sudah langsung tidur itu. Itu pun yang kayak begitu ada yang jadi anggota DPR, Pak. Padahal ngajinya tidur terus. Begitu reoni ketemu temennya, kamu sekarang jadi anggota DPR pusat. Iya, katanya. Yang dulu tidur kan waktu ngaji, iya tidur, iya. Tapi setelah jadi anggota DPR masih tidur terus apa enggak? Apa tidur aja mengantarkan dia jadi DPR itu, barokahnya ngaji Bukhari Muslim itu. Nah, yang saya maksudkan adalah Pak Kiai tadi itu sampai jam 2 nggak ada itu, tambah semangat. Besoknya Pak, paginya mulai jam 8 enggak terlambat tuh Kiai sudah datang, santrinya datang 1, 2, setengah 9 baru banyak gitu kan. Kiai itu enggak ada istilah gara-gara terawih, gara-gara ngaji. Kalau kita coba bapak-bapak malamnya ada acara sampai malam, insya Allah masuk kantornya telat itu. Alasannya apa? Semalaman itu Qiyamul Lail. Jadi Qiyamul Lail disalahkan, digunakan alasan untuk telat masuk kantor. Saya kira itu saja, mudah-mudahan manfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.